Perkenalkan, nama saya Kila Kiantari. Selamat datang di channel Dunia Peternakan. Salam Mbak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pakan kambing yang lebih spesifik lagi, melanjutkan episode sebelumnya. Sebelumnya, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, like, subscribe. Tonton terus ya video ini. Ketemu Pak Umbari Pena, kita bakal nanya-nanya lagi. Oh iya, mau ngambil itu lagi ya, gambar lagi ya. Bentar ya, Bapak bersih-bersih. Ya, kita mau nanya-nanya untuk episode kali ini. Oh iya. Ini Pak Umbari Pena lagi bersih-bersih dulu ya? Iya, tengok lagi bersih-bersih. Bentar ya, sabar ya. Bentar ya teman-teman, Pak Umbari Pena nanti lagi sambil bersih. ngasih susu itu. Pak, rencananya kan hari ini kita bakal nanya-nanya tentang pakan kambing yang lebih spesifik lagi ya, melanjutkan episode sebelumnya. Iya, nanti. Tapi sebelumnya kita itu dulu ya. Ini ada kambing, ada kambing beranak, tapi ibunya nggak mau menyusuin. Oh, kenapa bisa gitu Pak? Kok nggak mau menyusui? Ya ada, kadang-kadang ada kambing yang ibunya nyusuin. Ini tidak bisa diprospek untuk kelanjutan untuk beternak. Jadi kita harus mau diupgrade. Tapi anaknya harus selamat, lahir harus selamat gitu. Ini udah sebulan. Bapak paksa supaya dia mau minum susunya supaya udah sebulan. Makanya kita lihat dulu. Itu memang dari induknya ya? Dari induknya ada masalah induknya gitu. Ada masalah induknya. Secara susunya pun kurang besar itu. Jadi tidak prospek lah untuk di breeding. Jadi tapi anaknya harus selamat dulu sebelum ini untuk dijual atau disembelih gitu. Berarti ini dibantu sama Pak Umbari Pena ya gitulah untuknya. Prosesnya harus turun tangan lah gitu ya. Oke, yuk teman-teman lihat dulu proses Pak Umbari Pena membantu anak kambing menyusui. Ini anak kambingnya, ibunya nggak mau nyusuin, makanya kita paksa induknya. Paksa ini induknya itu. Jadi dia nggak mau nyusuin tuh. Kalau itu lihat tuh, dia nggak mau nyusuin. Jadi kalau didudukin ini, kalau dia pasti duduk dia. Nah, tapi ininya udah terlatih dia. Anaknya itu udah kita latih supaya dia bisa menyusuin sambil duduk. Nah, kan gitu kan. Kita tinggal betulin. Gini tuh. Baru kita nyusuin tuh. Tuh, kita jadi nyusuin. Ini harus dibantu dari itu, jadi anaknya udah terbiasa begini. Berarti gitu ya Pak ya, cara untuk indukan menyusui anaknya. Ya itu cara bapak lah, biar simpel udah selesai gitu. Yang penting ininya selamat, besar. Nanti setelah ininya dapat susu dari induknya. Susu induknya bisa hidup, yang itu nanti kita jual. Kita upkir. Nah, ini sekarang dia suara belajar makan ini. Kalau udah makan gini udah aman. Ditaruh sini untuk pembelajaran makan, biar aman ini. Kalau ini udah aman, udah makan dia. Walaupun induknya nggak ada ya kita tinggal kasih dari pakanan untuk hidupnya. Biar dibiasakan juga ya yang kayak episode Bapak sebelumnya. Iya, harus makan dari gitu. Kecil sudah dibiasakan. Ya dimakan gitu, konsentrat, makan gitu. Tadi kan udah ngelihat proses untuk indukan menyusui anaknya. Sekarang kita udah sama Pak Umbari Pena mau nanya-nanya ya Pak mengenai episode sebelumnya. Nah, ini kita lanjutkan di episode kali ini ya. Nah Pak, untuk kemarin kan sudah membahas tentang pakan serat dan pakan penguat ya. Pakan penguat atau konsentrat ya Pak ya? Betul. Nah, itu pembedanya apa ya Pak, serat dan konsentrat? Secara teori, konsentrat itu adalah bahan pakan yang kandungan seratnya di bawah 18% itu namanya konsentrat atau pakan penguat. Yang di atas 18 itu namanya serat. Ayo kita Bapak kasih tunjuk ya, gini cara itunya. Nah, contoh kebetulan ini ada berbuah ini. Nah, ini contohnya pohon pepaya. Ya, pohon pepaya ini. Ini kan ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Nah, sumber yang gizi itu ada pada buahnya. Sumber gizi yang tertinggi ada buahnya. Yang terendah gizinya ada pada akarnya. Ya, pada terendah itu pada akarnya. Jadi kebalikan, sumber serat yang tertinggi di sini di akarnya. Yang terendah serat di buahnya. Nah, jadi kan makin rendah berarti seratnya itu berarti konsentrat ada di buah, ada di buahnya. Nah,
buah itu ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Nah, Bapak perhatikan yang namanya konsentrat itu ada pada daging buah. Contohnya ampas kelapa, ampas dele, itu daging buah. Ampas dele. Kemudian pada kulit buah. Kulit buah itu contohnya dedak, polar. Ah, itu. Kalau makanya yang namanya daging buahnya itunya termasuk konsentrat. Nah, karena itulah pandangan. Nah, kemudian masuk lagi ke bunga. Ah, bunga itu termasuk konsentrat juga karena dia serat kasarnya rendah daripada 18. Ah, gitu. Nah, terus masuk ke batang daun. Nah, batang daun ini termasuk serat. Nah, masuk ke daun. Nah, daun ini termasuk serat juga. Jadi serat juga. Terus ke batang. Nah, kan kita tadi udah ini. Jadi yang serat yang cocok untuk kambing itu pada apa? Pada daunnya. Pada daunnya ini, batang dan daun ini bisa dimakan, itu cocok untuk kambing. Kalau makan ininya, konsentratnya, dia terlalu gede. Nah, kalau termakan batangnya, ini seratnya terlalu tinggi. Jadi gizinya kurang. Harus makan buahnya. Nah, itulah dia ada antara Bapak bedakan gitu. Jadi ada urutannya, daging buah, terus kulit buah, terus bunga, terus daun, batang daun, terus cangkang bunga, kulit batang sama akar. Nah, apa bedanya kulit sama cangkang? Jadi kalau kulit itu daging buahnya nggak bisa dikupas seperti kulit padi. Jadi dia nempel, masih ada daging buahnya, ari-arinya itu. Itu namanya konsentrat. Tapi kalau cangkang itu seperti klobot. Klobot itu cangkang, dia pembungkus aja. Daging buahnya nggak itu termasuk cangkang karena urutannya di bawah bunga tadi ke atas itu. Ah, bapak gitu caranya. Kalau jadi lihat aja, kalau dagingnya nempel termasuk konsentrat. Kita harus hati-hati ngasihnya karena makanannya bukan konsentrat. Yang supaya itu ya makan di daun ini, di daun sama batang daunnya cocok. Bijinya pasti cukup untuk itunya cukup. Tapi kalau makan ini konsentratnya kelebihan, dia seratnya kurang. Kalau makan batangnya dia kurang gizinya, seratnya kelebihan. Makanya harus dicampur antara batang dan buah. Nah, gitu prosesnya. Sama di pohon-pohonan apalagi. Cuman kita tahu pepaya itu penghasil apa? Penghasil vitamin sama ini. Berarti yang dikasihkan itu vitaminnya. Itu. Semua tanaman yang berbuah ya, Pak ya, aturannya sama seperti sama singkong pun kan yang buahnya di itunya. Iya, semua tanaman yang berbuah. Intinya kalau yang dimakan manusia sebenarnya kentang. Kentang itu buahnya. Kentang padahal bukan buah nempel kan, buah di akarnya. Jadi kita urutnya gitu. Daunnya yang cocok ya di daunnya itu kalau untuk kambing. Kalau kelebihan ngasih kentangnya kelebihan. Cuman kan kita ngasih batangnya, kadang ngasih batangnya kita harus campur dengan unsur buah itu. Jadi itulah dia, makanya untuk membedakan, kalau bapak gitu membedakannya, jadi gampang. Ini dilihat ada nempel nggak daging buahnya? Nggak ada, berarti dia serat. Ini ada daging buahnya, dari unsur daging buah, berarti konsentrat, gitu aja. Sumbernya apa? Dia sumber apa? Sumber kalori apa? Sumber karbohidrat? Lihat aja dia golongan apa. Kalau golongan golongan kacang-kacangan berarti sumber protein. Nah, kalau lebih gampangnya, kalau sekarang sih di Google bisa lihat kita berapa sih sebenarnya ampas bir, berapa PK-nya, berapa SK-nya, serat kasarnya, berapa TDN-nya, sekarang udah gampang bisa dilihat gitu. Tapi kan kadang-kadang kita penjelasannya ada yang bisa internet, ada yang enggak, yang secara awamnya gitulah. Terima kasih ya Pak atas ilmu yang bermanfaat, pasti sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya Pak ya. Kita teman-teman, episode pada hari ini kita akan berjumpa lagi di next episode. Teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di komen bawah, atau bisa juga kirim email di alamat email yang ada di description box. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah.